Hadis yang kedua, ini ceritanya panjang sekali. Ya, mungkin pian pernah mendengar hadis yang punya nama, yaitu hadis Ummi Zar'in. Ya, hadis Ummi Zar'in. Hadisnya panjang sekali. Kalau di dalam kitab ini itu hampir 2 halaman. Ya, 2 halaman. Baik, kita baca saja. Haddatsana Ali bin Hujrin, haddatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwata an akhihi Abdullah bin Urwah an Urwata an Aisyata qalat. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah menceritakan kepada kami Aisyah bin Yunus dari Hisham bin Urwah, dari saudaranya Abdullah bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jalasat ihda asyrota imro'atan. Ada 11 orang wanita yang duduk-duduk. Jadi Aisyah ini, hadirin, ini bercerita kepada Rasulullah. Ya, berkisah. Tentu kalau ini dimasukkan oleh Imam At-Tirmidzi itu di dalam kalam fis samar, ya, perkataan di malam hari, berarti kisah ini terjadi pada malam hari di mana Rasulullah dan Aisyah saja yang melakukan itu, atau kisahnya itu tentang Rasulullah bercakap-cakap dengan Aisyah saja. Cuma Aisyah itu kemudian mengkisahkan, meriwayatkan itu. Ya, jadi Aisyah berkisah bahwa ada 11 orang wanita yang duduk-duduk. Ya, berarti apa? Ngerumpi. Jadi ada 11 orang wanita yang ngerumpi. Yang mana fakana mana tadi? Fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Yang mana kemudian mereka itu berjanji tidak akan menyembunyikan perilaku suami-suami mereka sedikit pun. Artinya ini apa ya? Istilahnya itu kayak di entertainment itu apa? Gosip gitu ya. Tapi gosipin suami sendiri. Ya. Ya, menceritakan sesuatu dari suaminya, baik itu baik ya, suaminya itu baik atau buruk itu. Mungkin belak-belakan lah gitu kisahnya itu. Ayo kita belak-belakan, suamimu kayak apa, suamimu kayak apa gitu. Ini ceritanya ini 11 orang wanita. Nah, hadirin sekalian, supaya ini tidak bias, nanti pian salah paham, nanti bahaya ulun nyampaikan hadis ini pian salah paham. Jadi menurut para ulama, sebelum ulun lanjutkan, kisah ini itu adalah kisah seorang wanita jahiliyah. Ya, seorang wanita jahiliyah. Karena wanita jahiliyah ya mereka itu bebas-bebas saja, nggak ada hukum syariat buat mereka gitu loh. Kok menceritakan tentang suami, seandainya itu istri solehah, seorang muslimah kan tidak mungkin melakukan itu. Nah itu ya. Dan di sini juga tidak bisa dianggap sebagai ghibah. Karena apa? Di dalam kisah ini nanti itu Sayyidah Aisyah itu tidak menyebutkan nama siapa yang berkisah ini. Dan para wanita yang mengisahkan suaminya itu tidak menyebutkan nama suami mereka, kecuali kalau misalnya menyebut nama itu sebenarnya kiasan, bukan nama sebenarnya. Sehingga ya ini tidak masuk 2 unsur. Yang pertama, kalau diceritakan oleh muslimah dosa, faktanya bukan muslimah. Ya. Yang kedua, bahwa ketika Sayyidah Aisyah menceritakan kepada Nabi, ya, itu tidak menyebutkan nama. Ya, tidak menyebutkan nama, dan para wanita yang disebutkan berkisah tentang suaminya juga tidak menyebutkan nama suami-suami mereka. Ini catatannya seperti itu, supaya kainnya tidak bias gitu. Nah, jadi tergambar ya, seorang wanita, 11 orang wanita ngobrolin suami mereka di kalangan mereka gitu. Nah, dikisahkan oleh Aisyah. Nggak tahu ini kisahnya di mana. Aisyah itu yang jelas tuh mendengar cerita itu, mendapatkan cerita itu. Kemudian disampaikanlah cerita itu giliran wanita yang pertama.
Faqalatil ula, maka wanita yang pertama berkisah, zauji lahmu jabalin ghithin ala roksi jabalin wa'rin. Ini ceritanya begitu. Ceritanya ini rupanya bahasa yang dipakai oleh para wanita itu adalah bahasa ungkapan kayak sastra gitu loh. Ada hubungannya lawan syair kemarin ya. nyambung dengan bab yang kemarin. Ya, tema yang kemarin kan tentang syair. Nah, ini juga begitu. Jadi ungkapannya itu puitis. Ungkapannya itu kayak bukan ungkapan bahasa denotatif gitu loh. Bahasa konotatif. Ya, zauji lahmu jabalin ghithin ala roksi jabalin wa'rin. Suamiku bagaikan daging unta kurus yang ada di puncak gunung yang berbatu-batu. Coba pian bayangkan ini kayak ungkapan syair. Jadi dia mengisahkan, menggambarkan suamiku itu bagaikan daging unta yang kurus yang ada di puncak gunung berbatu-batu. Udah kurus susah ngambilnya lagi. Ya, la sahlun fayurtaqo, tidak mudah untuk mendakinya, tidak mudah untuk mengambilnya, mengambil sesuatu darinya. Wala saminun fayuntaqal, ya, tidak pula berdaging sehingga mudah berpindah. Ya, maksudnya itu gak terekal gitu loh. Orang Jawa itu terekal itu apa? Orang itu kalau kurus itu kan ya males gitu loh. Nah, hadirin sekalian, ini sebenarnya menggambarkan ya bahwa suami yang diceritakan oleh seorang wanita yang pertama itu ya itu tubuhnya itu nggak menarik gitu, krempeng. Kurus, krempeng, kemudian akhlaknya itu buruk ya. Ya, bahkan takabur karena dia suka di atas gunung berbatu-batu gitu. Susah didaki, itu artinya susah dikalahkan. Pokoknya posisinya harus naik di atas terus. Bahasa kita itu bakoknya tinggi, bakoknya tinggi gitu. Padahal umumnya itu hadirin sekalian, ibu-ibu yang biasanya itu bakoknya tinggi. Ibu-ibu itu jarang sekali ya, ini ibu di belakang, jarang sekali mengakui kesalahannya. Itu memang wataknya gitu. Makanya kalau jadi suami itu harus punya rumus, Pak. Harus punya rumus, suami itu yang salah duluan. Nanti beres urusan. Nah, kalau sampean itu ngotot itu, bisa bubrah itu rumah tangga. Jadi udah ngalah aja lah gitu, ngalah aja. Ya begitulah namanya tulang yang bengkok itu. Jadi hadirin, ini seorang wanita pertama ini menceritakan bagaimana perangai suaminya itu. Dia itu tidak menarik, akhlaknya buruk gitu. Bahkan dia itu takabur, punya sifat yang sombong. Sehingga sampai kemudian istrinya itu susah payah untuk mendapatkan manfaat darinya. Ya, apalagi dia itu ya tadi itu bukan hanya akhlaknya buruk, ya sombong, nggak punya duit gitu loh. Nah ini yang susah. Sudahlah begitu. Jadi kan ya nggak menyenangkan lah suami yang ini cerita wanita yang pertama. Kemudian giliran wanita yang kedua. Faqalatis tsaniyah. Ya, kemudian wanita yang kedua berkisah, zauji la abutsu khabarahu. Suamiku, ya, aku tidak ingin menyebarkan beritanya. Jadi takut menyebarkan berita tentang dia. Inni akhafu alla adzarahu. Ya, sesungguhnya aku takut karenanya ya bisa diceraikan oleh dia. Jadi kalau menceritakan tentang dia dikit-dikit itu ancamannya itu dicerai. In azkurhu ya azkur ujarahu wa bujarahu. Jika aku menyebutkan ya dia atau mengingat-ingat tentang suamiku itu, maka aku ingat urat ya di wajah dan di perutnya. Artinya suaminya ini aibnya itu lahir batin ya. Aibnya itu lahir batin sehingga takut istrinya itu sampai-sampai kalaupun berkisah tentang suaminya. Artinya ini suami yang buruk lah ya. Faqalatis tsalitsah, maka berkisah juga wanita yang ketiga, zaujil al ashannak ya. Suamiku itu
kurus tinggi. Kata wanita yang ketiga, in antik utallak. Bila aku menyebut kekurangannya, ya, maka aku akan ditalaknya. Wa in askut uallak, ya. Namun bila aku diam, aku dicerai gantung. Ini egois kayaknya. Ya, seorang suami yang egois ya. Kita lanjutkan, qalatir rabi'ah, ya, berkata perempuan yang keempat, zauji kalaili tihamata. Suamiku itu bagaikan alam di negeri Tihamah. Negeri Tihamah itu ya di negeri di Timur Tengah sana. Ya, negeri Tihamah itu ya mewakili Haramain lah. Tapi lebih condong itu ke Madinah. Artinya negerinya itu subur. Ya. Bukan Mekahnya tapi lebih condong ke Madinah, yang mana Madinah itu adalah negeri yang subur. Ya. Yang mana kurma-kurma banyak tumbuh di sana. Jadi suamiku itu bagaikan alam di negeri Tihamah, la harrun wala qurrun. Ya, tidak panas juga tidak dingin. Wala mukhafata wala syamata, ya. Tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Wah, ini suami yang ini ya. Kata para ulama itu suami yang mempunyai pendirian dan tidak suka menyakiti. Berarti ini kan bukan aib, ini dia menyampaikan fakta bahwa suaminya itu baik. Kemudian qalatil khamisah, bercerita wanita yang kelima, zauji inda khala fahida. Suamiku itu bila datang suka tidur-tiduran. Wa in kharaja asida. Bila keluar rumah, ya, dia pemberani seperti singa. Wah. Jadi, kalau di rumah itu kerasan, Pak. Ya, kalau di rumah itu kerasan gitu kan, nggak keluar-keluar. Tapi kalau begitu keluar, ya dia itu pemberani. Dia seperti singa. Wala yas'alu amma ahida, ya, tidak menanyai sesuatu yang menjadi miliknya, ya. Ya, maksudnya sesuatu yang itu bila sudah tidak ada lagi. Maksudnya maksud dari wanita yang kelima ini, dia ingin menggambarkan suaminya itu pemurah, ya, dan dia tidak suka ngaudit hartanya gitu. Ini kok habis, dibawa kemana ini gitu? Berasnya kok habis, 2 hari kok sudah habis, ya gitu. Ya, jadi saking murahnya itu, ketika suaminya memberikan sesuatu dan sesuatu sudah nggak ada lagi di rumah itu nggak ditanyakan. Gitu. Ini cocok ini. Ya semua dibeli kok nggak ada semua ini. Nggak tahu. Jadi ini menggambarkan suami yang pemurah. Qalatis sadisah, ya, bercerita wanita yang keenam, ya, zauji in akala lafa. Suamiku itu bila makannya lahap. Wa in syariba istasfa. Wa in syariba istaffa, ya. Bila ia minum habis tak tersisa. Ya. Wa init toja'a, ya, bila berbaling iltafa, ia berselimut sendiri. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, ya, tidak pernah tangannya itu menyentuh pakaianku untuk mengetahui kesedihanku. Nah, ini menggambarkan laki-laki yang egois itu, yang nggak punya empati. Ini kan bahasa ungkapan ya. Sampai tidur sendiri, ya, nggak pernah menyentuh baju istrinya, ya, yang mana istrinya itu lagi ngapa, maksudnya itu dia nangis atau tidak, itu dia nggak punya empati lah, gitu. Ya, egois, nggak punya empati. Itu cerita dari wanita yang ke-6. Qalatis sabi'ah, ya, bercerita wanita yang ke-7, zauji ayaya'u au ghayaya'u tobaqa'u kullu da'in lahu da'un. Suamiku itu cepat lelah, bodoh. Pokoknya dia itu ada seluruh aib itu padanya. Wah. Sajjaki
ya au fallaki au jama'a kullan laki, ya. Apa ya? Ia melukai kau. Ia itu akan melukai kamu seandainya kamu itu jadi istrinya. Jadi dia itu mengisahkan suaminya itu, kalau seandainya kamu itu jadi istrinya suamiku, kamu itu gampang dilukai. Ya, maksudnya melukai ini sebenarnya nggak mukul, melukai batin. Ya. Kemudian aufal laki au jama'u kullan lagi, atau ia itu patahkan anggota badanmu, atau ia akan kumpulkan semuanya bagian tubuhmu itu pada kamu. Maksudnya ini apa? Maksudnya suaminya itu lemah syahwat. Jadi suaminya menyiksa istrinya. Jadi ceritanya seperti itu ya. Bahasanya bahasa ungkapan. Qalatit tsaminah, ya, berkisah wanita yang ke-8, zauji al-massu, ya, arnabin rihu zarnabin. Suamiku itu sentuhannya lembut bagaikan sentuhan kelinci, dan badannya badannya itu halus, atau badannya itu harum, ya, seharum bunga yang wangi. Ini wanita yang suami yang lemah lembut, ya, dan badannya itu harum seharum bunga wangi, berarti terkenal dia, ya. Jadi seorang laki-laki yang lemah lembut dan juga terkenal. Qalatit tabi'ah, ya, berkata atau berkisah wanita yang ke-9, zauji rafi'ul imadi tawilun nijadi azimur romadi qaribul baiti minan nadi, ya. Suamiku itu seperti tiang yang tinggi, ya, panjang pedangnya, banyak abu, dan dekat rumah dengan gedung musyawarah. Apa maksudnya ini? Ya, maksudnya adalah dia itu kaya, terhormat, ya, dan temannya itu orang-orang terhormat. Ya, jadi kalau dikatakan dekat rumahnya itu dengan gedung musyawarah, maksudnya itu kalangan-kalangan terhormat lah. Qalatil asyirah, ya, berkisah wanita yang ke-10, ya, zauji malikun wa ma malikun khairun min dalik, ya. Jadi wanita yang ke-10 itu berkisah itu, suamiku itu adalah namanya Malik, ya. Wa ma malikun, siapakah Malik itu, ya, malikun khairun min dzalika. Malik itu ia lebih baik daripada yang aku tuturkan di sini. Ya, jadi namanya Malik. Malik ini bukan nama sebenarnya itu istilah. Tapi dia berkisah, dia itu mengkisahkan kebaikan suaminya itu pun tidak sebanding dengan Malik pada realitasnya. Lahu ibilun katsiratul mabarik, ya, ia itu mempunyai unta yang banyak, ya, di kandangnya, qalilatul masarih, ya, namun sedikit di tempat gembalanya. Idza sami'na sautal mizhar aiqanna annahunna hawalik. Bila unta-unta itu mendengarkan musik gambus, mereka yakin akan disembelih, ya, oleh para tamu. Ini maksudnya adalah seorang laki-laki yang dermawan, ya, yang kaya, dan dia tidak segan untuk menjamu tamunya itu dengan hewan yang dia punya. Qalatil hadiyatul asyrah, ya, berkisah wanita yang ke-11. Ini 11 itu berarti yang terakhir. Zauji Abu Zar'in. Wama Abu Zar'in. Nah, ini yang tadi disebutkan, ini hadis apa tadi? Ummu Zar'in. Nah, inti kisahnya malah di sini. Ya. Jadi wanita yang ke-11 berkisah, suamiku itu namanya Abu Zar'in, ya. Wama Abu Zar'in, siapakah Abu Zar'in itu? Anasa min huliyin udunai, ya. Ia itu menggerakkan telingaku karena perhiasan yang terpasang. Loman, ya. Jadi suka memberikan perhiasan pada istrinya.
Wa mala'a min sakhbin adudayya, anggota tanganku berisi daging. Wah, gemoy. Ya. Artinya yang menjadikan anggota tanganku berisi daging. Daging ini ya maksudnya bukan daging, ini sebenarnya itu perhiasan. Wa bajjahani wa bajahat ilayya nafsi, ia gembirakan aku, maka aku senang dengannya. Wajadani fi ahli hunaimatin bisyikkin faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa daisin wa munaqin. Ya. Sebelumnya ia temukan aku di tengah orang-orang yang menggembalakan kambing yang sedikit dan dalam keadaan susah, ya. Lalu menjadikan aku mempunyai kuda, unta, sapi dan ladang. Jadi mengentaskan dia dari kemiskinan. Suaminya yang namanya Abu Zar'in ini. Fa indahu aqulu fala uqabbahu. Saat aku berbicara, di sisinya tidak ada sepatah kata pun yang kasar padanya. Ya, dia enggak berani. Saking kaya, saking baiknya. Wa argudu fa'atasobbahu, ya, aku puas tidur bersamanya sampai subuh, ya. Wa ashrabu fa'ataqammahu, ya, aku puas juga meminum, ya, bersama dia. Ummu Abi Zar'in fama ummu Abi Zar'in, ya, adalah ibu Abu Zar'in. Siapakah ibu Abu Zar'in itu? Ya, uqumaha rodakhun, ya, tempat makanannya itu besar. Wa baituha fasahun, rumahnya itu luas. Jadi ibunya itu kaya raya rupanya. Nah, Ibnu Abi Zar'in, ya, putra dari Abu Zar'in itu, fama Ibnu Abi Zar'in, siapakah putra Ibnu Abi Zar'in? Ya, madja'uhu kama salli satbatin. Lambung tempat berbaringnya itu bagaikan pelepah kurma yang halus. Rupanya badannya atletis, ya. Begitu. Wa tushbi'uhu dzira'ul jafra. Ya, ia sudah kenyang bila memakan sepotong paha anak kambing. Jadi makanannya makanan yang mewah ini. Bintu Abi Zar'in, ya, putri dari Abu Zar'in, fama bintu Abi Zar'in, ya, siapakah putri dari putri Abu Zar'in? Tau'u abiha wa tau'u ummiha. Ia seorang yang patuh kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Mil'u kisaiha ya wa ghaitu jaratiha. Sesak bajunya karena gemuk badannya dan dicemburui oleh madunya. Jadi putrinya itu putri cantik yang dia itu salah satu di antara istri dari suaminya. Saking ya mungkin saking cantiknya sampai kemudian itu dicemburui oleh yang lain. Gemuk, kadang-kadang ungkapan gemuk itu bukan berarti gemuk badan. Maksudnya ya cantik gitu. Artinya keluarga ini menandakan keluarga yang bahagia. Jariyatu Abi Zar'in, ya. Jariyah itu adalah budak Abi Zar'in. Fama jariyatu Abi Zar'in, siapakah budak Abu Zar'in? La tabussu haditsana ya, tabsisan, ya. Ia tak pernah menyebarkan pembicaraan kami. Jadi budaknya itu tidak pernah menggosipin, menyampaikan berita yang ada di rumah Abu Zar'in dan Ummu Zar'in pada saat bersuami istri. Wala tunaqitsu mirotana, ya, tankisan. Ia tidak pernah memindahkan makanan kami kepada orang lain. Wala tamla'u baitana ta'shishan. Ia tidak pernah juga membawa sampah ke rumah kami. Qalat kharaja Abu Zar'in wal autobu tumkhadu, ya. Ternyata wanita yang ke-11 tadi, yang terakhir tadi itu melanjutkan kisahnya. Suatu ketika Abu Zar'in itu keluar rumah, yakni berniaga gitu. Pada saat yang sama itu di dalam
keluarganya itu sedang memanen susu, ya. Falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdain. Ya, kemudian ia bertemu dengan seorang wanita yang punya 2 orang anak, ya. Yang keduanya itu adalah tangkas sebagaimana harimau. Jadi Abu Zar'in kemudian ketika dia berniaga atau mungkin pas merantau itu ketemu dengan seorang wanita janda punya 2 anak. Anaknya pintar-pintar lah gitu. Yal'abani min tahti khasriha birummanataini. Ya, keduanya bermain-main dengan buah delima di bawah pinggang wanita itu. Fatalaqqani nakahaha. Lalu ia menalakku dan kemudian menikahi wanita itu. Jadi ganti istri misalnya. Fanakahtu ba'dahu rajulan syariyan. Maka kemudian aku menikah dengan laki-laki yang juga bangsawan, seperti mungkin digambarkan seperti Abu Zar'in. Raqiba syariyan, wa akhoda khotiyan, yang menunggang kuda dan memegang tombak keluaran khoti. Jadi produksi dari negeri khoti, negeri di Arab sana, ya. Wa aroha alayya na'aman sariyan. Di siang hari ia membawakan aku unta-unta yang banyak. Wa a'toni min kulli raihatin zaujan. Lalu membawakan kepadaku sepotong binatang itu sepotong ya. Kuli Ummi Zar'in, Kemudian dia mengatakan, hai Ummi Zar'in, wa miri ahlaki, makanlah dan berilah keluargamu. Falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi, Meski demikian, andai aku kumpulkan semua pemberiannya padaku, tidaklah cukup. Ma balagha asghara niyati Abi Zar'in, tentu belum bisa memenuhi sebuah bejana kecil Abu Zar'in. Maksudnya begini, hadirin sekalian. Ummu Zar'in ini awalnya kan menikah dengan Abu Zar'in. Kemudian diungkapkan Abu Zar'in itu segala macam tadi. Intinya adalah seorang laki-laki kaya raya. Tapi karena kecantol, kepincut dengan wanita yang lain, yang punya 2 anak tadi itu mungkin juga bukan bahasa asli, bahasa makna sebenarnya, makna kiasan. Kemudian menikahlah dengan wanita itu dan menalak Ummu Zar'in. Ummu Zar'in kemudian menikah dengan laki-laki yang lain, yang dianggapnya sebagai orang yang kaya juga. Ternyata kalau dibanding-bandingke antara Abu Zar'in dengan suami yang baru itu nggak ada apa-apanya. Karena apa? Ummu Zar'in sampai mengatakan seandainya seluruh kekayaannya itu dikumpulkan, yang telah diberikan padaku itu dikumpulkan, kemudian dimasukkan satu bejananya Abu Zar'in itu hanya bejana kecil. Nggak sebanding lah itu. Mungkin jutawan, bandingannya triliuner. Abu Zar'in itu adalah seorang triliuner, bukan hanya triliuner tapi seorang yang baik hati. Maka qalat Aisyah kemudian berkata, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepadaku, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Sedangkan aku di sampingmu itu bagaikan Abu Zar'in di samping Ummu Zar'in. Pahamlah? Maksudnya itu seorang wanita, Pak, ketika dia curhat, ini kan menceritakan 2 orang suaminya, gitu kan? Menceritakan 2 orang suami. Artinya seandainya ini ada cerita perbandingan gitu loh. Nah, Rasulullah itu kemudian mengambil perbandingan yang terbaik itu, gitu. Karena apa? Kayaknya kok jomplang gitu kan antara Abu Zar'in dengan suami yang baru itu. Nah, supaya menyenangkan Aisyah itu, aku ini dengan kamu itu seperti Abu Zar'in dengan Ummu
zar'in. Orang kaya, orang baik ketemu anaknya orang kaya, anaknya orang baik gitu. Jadi senang gitu. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ini sebuah ya penggambaran yang luar biasa. Intinya adalah karena ini adalah mengkisahkan tentang Rasulullah, itu sebenarnya gambarannya itu bagaimana Rasulullah itu membangun sebuah rumah tangga itu yang harmonis, yang luar biasa. Hatta kemudian beliau itu ya harus mendengar cerita kisah dari seorang istrinya. Ya, kalau ulun tadi cerita aja, membaca aja lama, bagaimana orang berkisah itu secara nyata, itu lebih lama lagi. Sehingga saking lamanya sampai larut malam, tapi beliau tetap sabar mendengarkan, bahkan memberikan komentar gitu. Komentarnya adalah menyenangkan gitu. Enggak, waduh, kok kayak gitu aja ceritanya gitu kan? Enggak. Ini contoh bagi kita para suami agar ketika menghadapi istri ya dengan berbagai macam latar belakang dan pemikirannya ya termasuk keruwetan hidupnya kita harus tetap bersabar. Ya istri-istri juga begitu harus bersabar menghadapi suami ya. Mungkin perlu husnudzon lah gitu. Walaupun suami kerja di luar ya apapun yang terjadi pada suami ya doakanlah ya mudah-mudahan tidak kecantol dengan wanita yang lain, mudah-mudahan tetap setia. Memang suami itu harus setia Pak ya, suami itu harus setia Bu gitu, setia pada istrinya ya, maksudnya istrinya yang ada di Pelihari, istrinya yang ada di mungkin di tempat yang lain gitu. Ya jadi setia itu ya menjaga istrinya itu ya. Maksudnya setia tidak hanya dengan satu istri karena memang jatahnya itu boleh lebih. Hanya saja ta'addud itu hadirin sekalian itu hukumnya boleh tapi dia melahirkan konsekuensi kewajiban-kewajiban yang lain. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jangan cuma mencukupkan hukumnya boleh kok gitu. Biasanya kehancuran rumah tangga yang ta'addud itu umumnya itu para pelakunya itu tidak paham bagaimana ya hidup dengan poligami gitu. Sehingga kalau misalnya itu belum mampu jangan dipaksakan. Ilmunya maksudnya. Ya, karena nanti akan banyak ngelola satu orang aja kayak gitu kan. Apalagi ngelola dua orang. Kalau artinya punya satu istri itu sabar, maka punya dua istri itu sabar-sabar. Tambah satu lagi sabar gitu. Sabarnya murokab gitu. Kalau 4 istri berarti apa? Sabarnya 4 kali ya. Sehingga ini bukan sebuah prestasi gitu. Tapi ya ketika orang itu sudah berani ta'addud, berpikirlah bahwa itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk beramal soleh. Kalau tidak bisa beramal soleh tapi justru banyak menimbulkan maksiat yang baru, bahaya yang baru, ya sebaiknya ya ditunda dulu lah gitu. Ya, nanti juga kalau di surga mendapatkan istri yang banyak juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahami agama ini ya melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, apa yang disampaikan para ulama kepada kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang barokah, hidup yang sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.